Halo semuanya. Nah, buat kalian para peneliti, mahasiswa, atau siapapun yang lagi siap-siap mulai proyek baru, pasti tahu banget deh tantangan terbesarnya, yaitu memulai, ya kan? Dari mana coba kita harus mulai ketika informasi di luar sana tuh banyak banget? Yuk kita coba bedah masalah ini bareng-bareng. Pernah ngerasain ini kan? Momen di mana kita cuma bisa natap halaman kosong yang rasanya kayak nantangin kita balik. Ide-ide tuh rasanya jauh banget, dan pertanyaan pertama yang paling susah dijawab itu, topik apa ya yang pas buat gue teliti? Nah, rasa frustrasi ini, percayalah, dialami oleh hampir semua peneliti. Dan ini nih alasannya, ada lebih dari 200 juta sumber akademis yang bisa kita akses online. Coba bayangin, 200 juta. Jumlah segitu tuh bukan cuma besar, tapi ya ampun banyak banget. Ini skala tantangan yang lagi kita hadapi sekarang. Makanya, kita bisa sebut situasi ini sebagai samudra informasi. Sebuah metafora yang pas banget buat ngegambarin dunia data akademis zaman sekarang yang luasnya bukan main, dalam, dan jujur aja, kadang bikin kita takut duluan. Yap, di tengah lautan data yang kayaknya nggak ada ujungnya ini, nemuin satu aja ide yang orisinal dan berharga tuh, wah, rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami raksasa. Gimana coba caranya kita bisa yakin kalau topik kita itu relevan, baru, dan belum diubek-ubek sama orang lain? Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, kita pindah ke solusinya. Karena di era digital kayak sekarang, pastinya ada dong alat modern yang emang dirancang khusus buat ngebantu kita buat jadi kompas di tengah samudra informasi yang rumit ini. Dan inilah dia, kenalin isu tren intelligence. Anggap aja ini kayak kompas canggih atau pemandu pribadi kalian. Alat ini tuh emang dibikin secara spesifik buat jadi langkah pertama dalam perjalanan riset, yaitu ngebantu nentuin topik mana yang paling oke dan menjanjikan. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa sebuah alat nyaring lautan data yang gede banget itu jadi satu titik awal yang jelas? Nah, yuk kita lihat prosesnya satu persatu. Prosesnya sebenarnya simple, tapi powerful banget. Jadi pertama, alat ini mengakses jutaan sumber data. Kedua, dia ngefilter mana sumber yang berkualitas dan mana yang enggak. Jadi kita nggak buang-buang waktu. Dan ketiga, dia nyajiin hasilnya ke kita dalam bentuk analisis yang udah sekelas pakar. Terus datanya diambil dari mana? Jelas bukan dari sumber sembarangan ya. Kita ngomongin database paling top di dunia, kayak Google Scholar, PubMed, dan Scopus. Ini ngejamin fondasi riset kalian dibangun di atas sumber-sumber yang paling bisa dipercaya. Kalian mungkin bakal lihat istilah kayak SJR atau Q1. Itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh sistem ranking buat jurnal. Jurnal Q1 itu yang kastanya paling tinggi, paling bergengsi, dan berpengaruh. Nah, alat ini otomatis memprioritaskan sumber-sumber kayak gitu, jadi kita langsung diarahkan ke riset-riset terbaik. Dan ini dia, inti dari semuanya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum tujuan utama alat ini. Ini tuh tentang langkah pertama kalian, langkah yang paling krusial, dan yang paling penting, didukung sama analisis cerdas, biar kalian bisa dapat awal yang terbaik. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang pertanyaan yang lebih penting lagi, apa sih dampaknya buat kalian dan riset kalian? Kenapa alat ini benar-benar bisa ngubah cara kita memulai sebuah proyek penelitian? Coba deh lihat perubahannya. Kalian pindah dari yang tadinya pusing karena kebanyakan informasi, jadi punya fokus yang jelas. Dari yang tadinya buang-buang waktu berjam-jam, jadi bisa mulai dengan efisien. Dan dari yang serba nggak pasti, jadi punya keyakinan karena riset kalian dibangun di atas fondasi yang kokoh. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kalian nggak lagi mulai dari nol. Kalian mulai dengan sebuah ide cemerlang yang udah divalidasi dan didukung oleh literatur-literatur paling relevan dan berkualitas tinggi. Ini benar-benar sebuah lompatan besar. Dengan rintangan awal yang udah berhasil diatasi, dan dengan kompas yang tepat di tangan kalian, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah penemuan luar biasa apa yang akan kalian hasilkan selanjutnya. Dunia pengetahuan udah nungguin kontribusi kalian.